Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perdagangan bebas yang seperti pedang bermata dua bagi Indonesia. Globalisasi membuat perdagangan dunia semakin terbuka. Arus barang dan jasa melintasi negara dengan mudah dan cepat. Di satu sisi, perdagangan bebas membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi kita. Konsumen dimanjakan dengan banyak pilihan produk dengan harga yang bersaing. Tapi di sisi lain, perdagangan bebas juga punya potensi ancaman bagi industri lokal. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jutaan UMKM menghadapi tantangan besar. Produk impor yang membanjiri pasar bisa menggeser produk lokal. Ditambah lagi dengan platform e-commerce global yang semakin memperketat persaingan. Pemerintah dan pelaku industri lokal harus bekerja sama untuk membuat strategi yang jitu. Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi target pasar, tetapi juga pemain utama dalam perdagangan global. Tantangan ini nyata dan harus segera diatasi. Kita tidak bisa menutup diri dari arus globalisasi. Sebaliknya, kita harus jeli melihat peluang dan meminimalisir risikonya. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan raksasa-raksasa e-commerce global. Siapa sih yang tidak kenal Temu, AliExpress, dan Shein? Platform-platform ini menawarkan jutaan produk dengan harga yang sangat kompetitif. Kemudahan akses, pilihan produk yang beragam, dan harga murah menjadi daya tarik utama, sehingga disambut antusias oleh konsumen. Tapi, di balik gemerlapnya platform e-commerce global, ada tantangan serius bagi industri lokal. Produk-produk impor yang membanjiri platform ini berpotensi mengancam kelangsungan hidup UMKM di Indonesia. Persaingan harga yang tidak sehat dapat mematikan usaha lokal yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian. Pemerintah dan pelaku industri lokal perlu mewaspadai fenomena ini. Dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk melindungi industri lokal dari gempuran e-commerce global. Salah satu kunci sukses platform e-commerce global seperti Temu, AliExpress, dan Shein adalah model bisnis yang efisien. Mereka pintar memangkas biaya operasional dan rantai pasokan, sehingga bisa menawarkan harga yang sangat kompetitif. Pertama, platform ini menghubungkan langsung produsen dengan konsumen. Rantai pasokan yang lebih pendek ini memangkas biaya distribusi dan logistik. Kedua, mereka memanfaatkan teknologi canggih untuk mengelola stok barang, memproses pesanan, dan mengoptimalkan pengiriman. Ketiga, platform ini juga menerapkan strategi harga dinamis. Mereka menggunakan algoritma untuk menyesuaikan harga secara real-time berdasarkan faktor-faktor seperti permintaan, persaingan, dan perilaku konsumen. Model bisnis yang efisien ini memungkinkan platform e-commerce global untuk menawarkan harga yang sangat murah kepada konsumen. Tapi, di sisi lain, hal ini juga menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi industri lokal. Kehadiran e-commerce global seperti Temu, AliExpress, dan Shein memunculkan tantangan besar bagi UMKM di Indonesia. UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional harus berjuang keras untuk bersaing di pasar yang semakin ketat. Tantangan pertama adalah persaingan harga. Platform e-commerce global mampu menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk UMKM. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti skala ekonomi, efisiensi rantai pasokan, dan strategi harga dinamis. Tantangan kedua adalah akses pasar. Platform e-commerce global memiliki jangkauan pasar yang sangat luas, bahkan hingga ke pelosok dunia. Hal ini menyulitkan UMKM untuk bersaing dalam hal visibilitas dan jangkauan pasar. Tantangan ketiga adalah literasi digital. Banyak UMKM di Indonesia yang belum melek digital. Mereka kesulitan untuk memanfaatkan platform e-commerce dan teknologi digital lainnya untuk mengembangkan bisnis. Bagian kelima, ketika ekonomi lokal terguncang, dampak negatif e-commerce global. Jika tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat, gempuran e-commerce global dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi ekonomi lokal Indonesia. Beberapa dampak negatif yang patut diwaspadai antara lain. Pertama, penurunan pangsa pasar produk lokal. Banjirnya produk impor murah dapat menggerus pangsa pasar produk UMKM di dalam negeri. Hal ini akan berdampak pada penurunan penjualan, pendapatan, dan pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup UMKM. Kedua, defisit neraca perdagangan. Meningkatnya impor produk dari luar negeri memperburuk neraca perdagangan Indonesia. Defisit neraca perdagangan dapat melemahkan nilai tukar rupiah dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, ketergantungan pada produk impor.
Jika konsumen Indonesia terbiasa mengonsumsi produk impor, maka akan tercipta ketergantungan yang tinggi terhadap produk luar negeri. Hal ini akan melemahkan daya saing industri lokal dalam jangka panjang. Keempat, Hilhidsedvin. Pertentangan pasar bresu pada berbinsa dan pihak masase. Hal yang diunggahkan rendahan kemiskinan di Indonesia. Bagian keenam, analisis SWOT peta jalan bagi pelaku industri lokal. Untuk menghadapi gempuran e-commerce global, pelaku industri lokal perlu melakukan analisis SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Kekuatan kedekatan dengan pasar lokal. Pelaku industri lokal lebih paham tentang kebutuhan dan preferensi konsumen di Indonesia. Keunggulan produk tertentu. Beberapa produk lokal memiliki keunikan dan kualitas yang tidak dimiliki oleh produk impor. Jaringan distribusi yang kuat. Pelaku industri lokal telah memiliki jaringan distribusi yang mapan di seluruh wilayah Indonesia. Kelemahan, skala ekonomi yang relatif kecil. Sebagian besar pelaku industri lokal adalah UMKM dengan skala usaha yang relatif kecil. Efisiensi produksi dan rantai pasokan yang rendah. Dibandingkan dengan produsen global, efisiensi produksi dan rantai pasokan industri lokal masih tertinggal. Literasi digital yang rendah. Banyak pelaku industri lokal yang belum melek digital dan kesulitan memanfaatkan platform e-commerce. Peluang, pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia yang pesat. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang berbelanja online, sehingga membuka peluang pasar yang besar bagi produk lokal. Dukungan pemerintah untuk mengembangkan industri lokal. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan industri lokal. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Gerakan Bangga Buatan Indonesia semakin masif dan mendorong masyarakat untuk memprioritaskan produk lokal. Ancaman, persaingan harga yang tidak sehat dari platform e-commerce global. Platform e-commerce global mampu menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk lokal. Banjirnya produk impor murah. Arus barang impor yang semakin deras dapat membanjiri pasar domestik dan mengancam kelangsungan hidup industri lokal. Perkembangan teknologi yang pesat. Pelaku industri lokal harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat agar tidak tertinggal. Bagian ketujuh, peran krusial pemerintah, kebijakan untuk melindungi industri lokal. Pemerintah punya peran yang sangat penting dalam melindungi industri lokal dari gempuran e-commerce global. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Pertama, memperkuat aturan e-commerce. Pemerintah perlu membuat aturan yang lebih ketat untuk mengatur platform e-commerce global yang beroperasi di Indonesia. Aturan tersebut harus mencakup aspek-aspek seperti pajak, bea masuk, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha yang sehat. Kedua, memberikan insentif bagi industri lokal. Pemerintah dapat memberikan keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan kepada pelaku industri lokal. Ketiga, meningkatkan daya saing industri lokal. Pemerintah perlu mendorong peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal agar mampu bersaing di pasar global. Program peningkatan kapasitas UMKM, pengembangan riset dan teknologi, serta fasilitasi akses pasar perlu ditingkatkan. Keempat, terus menggalakkan kampanye Bangga Buatan Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Bagian ke-8, tantangan geopolitik dan ekonomi politik di era digital. Kehadiran e-commerce global tidak hanya membawa tantangan ekonomi, tetapi juga tantangan geopolitik dan ekonomi politik. Negara-negara maju dengan kekuatan ekonomi dan teknologi yang besar berpotensi mendominasi pasar global, termasuk pasar e-commerce. Salah satu contohnya adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Perang dagang ini berdampak pada ketegangan geopolitik dan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Platform e-commerce global yang berasal dari kedua negara adidaya tersebut pun terkena imbasnya. Indonesia harus jeli melihat dinamika geopolitik dan ekonomi politik global. Diperlukan strategi diplomasi ekonomi yang kuat untuk memastikan Indonesia tidak terjebak dalam pusaran konflik kepentingan negara-negara adidaya. Penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya yang memiliki visi yang sama, yaitu menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih adil dan merata.
Bagian ke-9, menjawab tantangan, meraih peluang, strategi bagi industri lokal. Di tengah ketatnya persaingan dengan e-commerce global, pelaku industri lokal harus jeli melihat peluang dan menyusun strategi yang tepat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Pelaku industri lokal harus fokus pada peningkatan kualitas dan inovasi produk agar mampu bersaing dengan produk impor. Memanfaatkan platform e-commerce lokal. Manfaatkan platform e-commerce lokal yang memiliki fokus pada produk dalam negeri seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Membangun brand yang kuat. Ciptakan brand yang kuat dan mudah diingat oleh konsumen. Ceritakan kisah di balik brand dan produk Anda untuk membangun koneksi emosional dengan konsumen. Mengoptimalkan strategi pemasaran digital. Tingkatkan visibilitas produk Anda di dunia maya melalui strategi pemasaran digital yang efektif, seperti SEO, SEM, dan media sosial. Kolaborasi dan kemitraan. Jalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, asosiasi industri, dan pelaku usaha lainnya untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Bagian ke-10, perdagangan bebas berkeadilan, mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdaulat. Perdagangan bebas seharusnya memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang sedang berkembang harus memperjuangkan terwujudnya perdagangan bebas yang berkeadilan. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi industri lokal dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Diperlukan kebijakan yang berpihak pada industri lokal, namun tetap menghormati aturan perdagangan internasional. Pelaku industri lokal pun harus terus berinovasi dan meningkatkan daya saing agar mampu bersaing di pasar global. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan konsumen menjadi kunci untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdaulat di era perdagangan bebas. Perdagangan bebas bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.